Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin salah dalam memahami dan juga mungkin mempraktekannya. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah Sehat? baik, Mila sehat. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun Pak Kiai. Ya. Ini bahasan kita hari ini juga temanya bermacam-macam, nano-nano, tapi masih ada kaitan dengan akhir tahun. Nah, nanti mungkin kita akan elaborasi. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, bicara soal akhir tahun, biasanya kita tuh identik ya mendengar ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Nah, sebenarnya dalam perspektif Islam memang apakah ada contohnya dan bagaimana hukumnya? Jadi agama Islam itu memang sudah sempurna, tapi ada yang sempurna sampai dalam bentuk teknisnya, ada yang sempurna dalam artian norma dan contohnya. Kenapa demikian, Mila? Karena agama ini kan Allah jadikan agama yang sampai akhir zaman. Tentu kehidupan manusia itu akan terus berkembang. Sementara nas Quran dan nas hadis itu terbatas pada apa yang ada di masa Nabi. Maka oleh Islam dibuatlah ada sesuatu yang diatur detailnya seperti sholat. Ada hukum yang sampai perintilannya ikut, itu namanya waris misalnya. Tapi banyak sekali yang hukum itu dibuat oleh Islam itu hanya pada normanya. Apa contohnya? Pertanyaan Mila tadi. Ada nggak sih doa awal tahun dan doa akhir tahun? Satuan tahun itu sendiri itu belum ada di masa Rasulullah. Nih, yang ada di masa Rasulullah itu bulan. Ini bulan Rabiul Awal itu ada, bulan Muharram ada. Tapi tahun berapa? Itu tradisi Arab menamakan satuan itu dari peristiwa yang paling besar terjadi dalam durasi yang panjang sekian bulan. Contohnya, Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada masa itu ada tentara gajah. Sebetulnya tradisi ini kan kita bisa pahami. Orang-orang tua kita, dulu kakek kita, kalau kita tanya, kakek kapan lahir? Saya lahir itu waktu Pangeran Diponegoro ditangkap. Loh, kan kita harus buka sejarah kapan Pangeran Diponegoro ditangkap, kapan agresi militer Belanda. Nah, itu biasa menjadi tradisi. Jadi kalau ada orang mengatakan, apakah ada contoh secara teknis doa awal tahun dan akhir tahun, maka jawabannya tidak ada. Tetapi apa yang tidak ada itu tidak boleh kita lakukan, itu lain permasalahan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa berarti saya tidak boleh mengerjakan? Itu persoalan yang berbeda. Kalau saya katakan tadi, kesempurnaan agama ini kadang-kadang ada pada payung hukumnya, konsep besarnya, normanya. Maka yang semisal dengan awal dan akhir tahun itu ada. Apa buktinya? Kita umat Islam itu diajarkan oleh Nabi, kalau mendapatkan hilal, ini biasanya kalau Ramadan kan nunggu hilal. Kalau hilalnya nampak, itu diajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, mudah-mudahan nampaknya hilal, lahirnya hilal ini buat kita, itu tampakkanlah hilal itu bil amni wal aman. Gitu loh. Kita minta apa di situ? Bil amni wal iman, minta keamanan hidup dan keimanan yang bertambah. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan juga keislamannya. Nah, ketika itu ada hilal, kemudian sekarang ada satuan baru yang namanya tahun. Saya kemudian mengatakan, kalau dulu di awal bulan saya berdoa, maka sekarang saya di awal tahun berdoa. Kemudian ditambahkan, namanya awal tahun, ada akhir tahun. Dibuatlah oleh para ulama. Ini doa awal akhir tahun, ini doa awal tahun. Isinya sebetulnya doa agar di tahun yang lampau saya dimaafkan dosanya, amal saya ditumbuh kembangkan dengan keberkahan, diberikan taufik di tahun yang akan datang untuk menjadi lebih baik dan lebih bermakna.
Jadi sebenarnya seperti momentum membuka tahun yang baru dengan kebaikan ya, Iya. dengan doa ya Pak Kiai. Loh, kita doa pagi Betul, hari betul. kan Iya, ada, ada. doa Setiap pagi sore petang hari misalnya. ada. Ya makanya kalau semuanya diajarkan oleh Iya. Nabi, kayak apa tebalnya hadis, kayak apa tebalnya Al-Quran. Betul, betul. Lalu Nabi tidak memberikan rahmat kepada orang seperti ulama, karena semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Iya, betul. Tapi ketika ada Nabi mengajarkan normanya, kemudian teknisnya, Bisa. dibiarkan agar Berdasarkan ulama perkembangan zaman misalnya. maka kan ikut mendapatkan pahala di situ. Masya Mila. Allah. Nah, bagaimana kemudian dengan pesta pora di akhir tahun? Iya. Nah, ini konteksnya seperti ini boleh nggak Pak Kiai? Pesta pora. Pesta pora. Itu hukumnya tentu akan lain. Oh, akan lain, Dengan sekedar bergembira, mengajak keluarga liburan. oke. Itu konteksnya Oh, iya. beda gitu loh. Beda. Karena sekarang kita hidup di mana liburan itu adalah akhir tahun. Bonus Dan pekerjaan bagian dari juga. lifestyle, Pak Kiai. Iya, lifestyle. Dan bagian doa, bagian dari bonus itu datangnya di Iya, akhir akhir tahun. Betul. Maka kemudian ketika saya dapat bonus, yuk nak, ayo kita Iya, berjalan-jalan, menyenangkan anak-anak. Tapi kemudian ada pesan tuh nak. Sekarang waktu terus berputar. Dulu bapak waktu kecil nggak bisa loh kayak gini. Tapi bapak dulu belajar, diajarkan sama kakek menjadi orang yang ini. Sekarang bapak alhamdulillah begini, rezekinya bertambah. Bisa ngajak kamu sekarang ke gunung, ke pantai, Masya ya Allah, kan? iya. Nah itu juga bagian dari pendidikan. Tapi ingat nak, waktu itu terus berjalan. Kamu juga harus besar nanti punya ini dan itu. Yang seperti itu tidak kemudian kita katakan bagian dari yang dinistakan oleh agama. Tetapi kalau ada orang membakar kembang api sampai 5 miliar, di mana kemudian ada orang yang masih belum mendapatkan pangan yang pantas, pendidikan yang memadai, sarana kesehatan, itu hukumnya berbeda gitu loh. Jadi jangan kemudian Faiz membolehkan itu liburan akhir tahun berarti dia meridhoi apa yang terjadi pada malam pergantian tahun, tidak juga gitu loh. Tetapi bagian dari karena memang liburnya akhir tahun, kebersamaan dengan keluarga yang intens di sana gitu loh. Ya saya jujur para pemirsa, saya mulai tanggal 26 Desember anak-anak sudah libur, yang tidak pernah kumpul di rumah dengan saya datang semua. Maka saya kosongkan jadwal saya untuk menjaga silaturahmi, kedekatan. Nah, ketiga niatan ini kita bungkus dan kita implementasikan bertepatan dengan libur akhir tahun, itu menurut hemat saya tidak ada yang salah. Oke. Apalagi ya itu tadi ya Pak Kiai, momen liburan itu kan salah satu yang bisa berkumpul dengan keluarga tuh akhir tahun. Jadi kalau sekedar berkumpul silaturahim kan tidak ada apa-apa gitu. Dan tidak dan malam tahun baru kan misalnya. tidak ada kaitan dengan akidah sebetulnya. Tetapi dia menjadi dosa kalau di sana ada unsur ghaflah, lalai kepada Allah, ada tabdzir, membuang harta yang berlebihan gitu loh. Jadi poinnya itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, masih menyambung poin itu Pak Kiai. Jadi makna tahun baru tuh sebenarnya kalau dalam Islam tuh punya keistimewaan nggak Pak Kiai? Pasti ya. Pasti. Dulu kan Nabi ditanya, yas'alunaka anil ahirati. Itu sahabat nanya Nabi, kok bulan begitu ya bentuknya? Gitu. Dari mulai kecil sabit, nggak kelihatan, nanti sabit lagi. Kan dijawab sama Allah tuh. Yang jawab tuh Allah, yas'alunaka anil ahirati. Qul, katakan Nabi Muhammad, kata Allah, hiya mawaqit. Bulan sabit, purnama itu jadi waktu. Sabit awal bulan, purnama tengah-tengah, nanti habis terang itu pasti akan apa itu? Sabit lagi. Kan kalau kita lihat kayak gitu, maka konsepnya dalam memperingati tahun apapun, itu kita ingat waktu kan. Waktu itu apa sih? Nah ini. Waktu itu kalau kita pakai bahasa Al-Quran, itu menarik. Misalnya, Mila baca, setiap sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Kitaban itu kewajiban. Mauquta yang ada waktunya. Waktu itu apa? Waktu itu adalah rentang. Di mana kita bisa melakukan sholat. Ada awalnya, ada pertengahannya, dan itu pasti akan berakhir terlewatkan. Seolah-olah Allah mengatakan, itulah tahun. Sejauh apapun kamu melangkah pada satu masa,
ada batas di mana kamu selesai menghadap Allah. Nih. Jadi kalau kemudian kita di akhir tahun tuh muhasabah. Iya sebenarnya. Makanya ada bikin resolusi gitu sebenarnya tidak masalah nggak juga apa-apa. ya. Saya ngaca, loh kok uban udah banyak. Iya Saya lagi, betul. kemudian memandang anak Ya, yang dulu Masya saya Allah. gendong, sekarang kok sudah. sudah lebih tinggi dari saya. Dan begitu seterusnya, Mila. Nah, ini yang dinamakan konsep menggunakan apa yang ada di alam semesta. Kan semua yang ada di alam ini fakta biru. Ya. Suruh ngambil ibroh. Fasiru. Siru itu artinya suruh melangkah. Ngelihat gimana Jadi Allah menjelajah. menjelajah. Di antaranya kan menjelajah waktu. Iya. Saya Iya. kemudian ingat 40 tahun yang lalu ada di mana saya? 30 tahun yang lalu seperti apa saya? Kalau hari ini saya lebih buruk dari 30 tahun yang lalu, betapa ruginya saya. Nah, itu kan sebetulnya hikmahnya adanya tahun baru dan adanya tahun yang lewat. Kalau hidup ini nggak ada tahunnya, mudah terus. Iya, Ya, iya. nggak indah juga gitu. Dan waktu itu bisa jadi itu tadi ya bahan muhasabah. Iya. Dan bahan ini juga ya Pak Kiai untuk ingat bahwa ya itu tadi hidup itu sementara. Iya, dia berputar. Harus kita persiapkan dengan baik. Persiapkan, ada batasannya. Makanya Al-Quran tuh menggunakan satuan waktu tuh indah. Iya. Ada wal asri. Wal asri wa duha. Kalau kita pergi ke Arab, juz itu disebut asir. Oh asir. Tahu asir? Asir itu kan perasan. Maka waktu itu kata wal asri. Seperti diartikan waktu asar kan. Karena biasanya orang waktu asar itu memeras. Memeras itu kalau akuntansi menghitung. Saya dari pagi ini dagang. Ngapain aja ya? Sudah Tadi berapa? udah Lihat, berapa? saya suka naik taksi itu. Supir taksi itu kalau asar, kadang-kadang setengah nganter saya tanya, Bapak mau kemana? Pulang Pak. Loh, masih sore kok pulang? Alhamdulillah Pak, hari ini sudah sesuai dengan target. Ada yang masih, Bapak mau pulang? Enggak Pak, nanti sampai jam 12 malam. Kenapa? Ini Pak jam 5 sore, baru Bapak yang naik satu. Lihat, itu namanya al-asir. Al-asr itu dari asir, itu diperas. Itu waktu. Waktu itu harus kita peras. Peras dalam artian apa? Hitung. Kamu dari dulu sampai sekarang tuh ada di mana? Ngapain aja? Nanti pikirkan yang akan datang. Itu namanya waktu. Ada waktu lagi kalau kita mau kasih bahasa Qur'annya. Ini satu episode. Baik, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.